Baiklah, perkenalkan nama saya Kiftiandin Pangesti dengan NIM 190810-200. Nah, kelompok kami akan membawakan materi mengenai intervensi psikologi dengan pendekatan client center. Nah, saya sendiri akan membawakan materi mengenai teori utama dari pendekatan client center. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu mengenai pengertian dari pendekatan client center. Nah, client center ini dianggap sebagai model pendekatan dalam konseling yang merupakan hasil dari pemikiran Carl Rogers. Nah, pendekatan client center ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, rasional, berkeinginan untuk maju, realistis, dan juga memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku secara sehat dan juga seimbang. Nah, ia juga cenderung berusaha mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu, dan juga mempertahankannya. Nah, pada hakikatnya nih, pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu apa sih yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Adapun client center ini sebagai pendekatan merupakan cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Rogers juga mengemukakan bahwa dalam konteks konseling, Rogers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client center terapi. Apa sih client center terapi? Yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Jadi dibandingkan dengan teknik terapi yang sudah ada pada masa itu nih, teknik ini tuh merupakan sebuah pembaharuan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan juga klien. Oke, kita masuk mengenai konsep dari pendekatan client center. Nah, konsep pokok yang mendasari teori client center ini adalah hal-hal yang tentunya menyangkut konsep-konsep mengenai diri, atau aktualisasi diri, teori kepribadian, dan juga hakikat kecemasan. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai tujuan apa sih pendekatan client center. Tujuan dari client center ini untuk membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, teori client center ini bertujuan hendaknya membantu subjek yang dilayani ini untuk memiliki kedirian yang lebih matang agar mampu mewujudkan dirinya sendiri atau self-actualization. Tokoh pengembangan pendekatan dan kontribusinya. Carl Rogers mengembangkan terapi client center sebagai reaksi terhadap apa yang disebutkannya, keterbatasan mendasar psikoanalisis pada hakikatnya. Pendekatan client center ini adalah cabang khusus dari terapi humanistik yang digarisbawahi pendekatan mengalami klien di dunia subjektif maupun fenomenal. Terapi ini berfungsi sebagai penunjang membantu klien dalam menemukan kesanggupan hidup untuk memecahkan masalah. Pendekatan client center menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan hidup klien untuk mengikuti jalan dan menemukan arahnya sendiri. Adapun beberapa kontribusi yang dilakukan oleh Carl Rogers. Yang pertama, terapi client center menitikberatkan mendengar aktif, memberikan respek kepada klien, memperhitungkan rangka acuan klien, dan menjalani bersama dengan klien yang merupakan kebaikan dan yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, para terapis client center secara khas merefleksikan isi dan perasaan, menjelaskan pesan-pesan, membantu para klien untuk memeriksa sendiri dan mendorong klien untuk menemukan cara-caranya sendiri. Yang ketiga yaitu client center menyajikan kepada klien umpan balik secara langsung dari apa yang baru saja dikomunikasikannya. Yang keempat yaitu dengan klien menggunakan hubungan unik sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan menemukan sumber-sumber terpendam yang bisa digunakan secara konstruktif dalam pengubahan hidupnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik intervensi pendekatan client centered. Client centered sebagai teknik yang berarti merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis dan sikap konselor, dan mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Implementasi teknik konseling didasari oleh paham filsafat dan sikap konselor tersebut.
Karena itu, teknik konseling Rogers berkisar antara lain pada cara-cara penerimaan pernyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahaminya. Karena itu, dalam teknik dapat digunakan sifat-sifat konselor berlaku. Yang pertama ada acceptance, artinya konselor menerima klien sebagaimana dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien, sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini yang dideskripsikan dalam proses konseling pada model pendekatan client-centered, yang dimana merupakan suatu gambaran bagaimana proses pendekatan ini dilaksanakan. Adapun deskripsinya, berdasarkan peran yang dilakukan konselor, langkah intervensi pendekatan client-centered dapat dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, membangun hubungan konseling, menciptakan kondisi fasilitatif dan hubungan yang substansif seperti empati, kejujuran, ketulusan, penghargaan yang positif tanpa syarat. Tahap kedua, tahap kelanjutan yang disesuaikan dengan efektivitas hubungan konseling dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran konselor dalam proses pendekatan client center. Pada dasarnya, peran konselor di sini berlandaskan pada pengalaman konselor tersebut dari waktu ke waktu, bukan berdasarkan pada kategori diagnostik atau penggunaan teknik yang membuat klien berbuat atau melakukan sesuatu. Sebaliknya, konselor menggunakan dirinya sebagai alat untuk mengubah. Fungsi konselor di sini yaitu membuat suatu iklim di mana klien bebas untuk mengeksplorasi area-area di hidupnya sekarang yang didistorsi atau diingkari, sehingga klien dapat merasakan kebebasan dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan dalam dirinya atau lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peran konselor dalam pendekatan ini yaitu tidak memimpin, menentukan, atau mengatur jalannya perkembangan proses konseling, melainkan hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Kemudian, konselor berperan untuk merefleksikan perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan apapun. Konselor juga memberikan kebebasan untuk klien untuk mengekspresikan perasaannya. Konselor berperan sebagai alter ego bagi klien. Kemudian, konselor juga lebih menekankan pada aspek emosional dibandingkan intelektual. Oke, nah selanjutnya itu permasalahan psikologis yang dapat ditangani dengan pendekatan client-centered ini, di mana pendekatan ini dapat menangani berbagai macam permasalahan psikologis. Dikarenakan pendekatan client-centered ini juga lebih bertujuan dan lebih memfokuskan terapinya kepada klien, di mana pendekatan ini lebih terbuka kepada pengalaman, terhadap kesediaan klien juga untuk berproses. Dan dalam pendekatan client-centered ini tidak memberikan nilai-nilai atau memberikan tujuan yang spesifik kepada klien, melainkan klienlah yang menentukan tujuannya dan menentukan akan kemana arahnya nanti. Pendekatan konseling dengan pendekatan client-centered ini lebih menekankan pada keaktifan klien untuk bereksplorasi mengungkapkan dirinya dalam permasalahan yang dihadapinya saat itu, dimana di sini konselor lebih menjadi bantuan, lebih membantu klien. Jadi maksudnya membantu di sini, peran konselor itu lebih sebagai pendengar yang baik, sebagai cermin bagi klien atau konseli yang akan memberi kemudahan bagi klien untuk berinisiatif dan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya kita akan membahas penanganan dengan pendekatan client center, di mana penanganan dengan pendekatan client center ini menurut Corey dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa konselor itu harus memiliki berbagai macam keterampilan untuk membantu proses konseling nantinya. Keterampilan ini ada banyak banget, namun saya akan menjelaskan beberapanya saja, yaitu yang pertama ada mendengarkan aktif, di mana konselor diharapkan untuk dapat mendengarkan secara aktif dan memperhatikan perkataan konseli dengan saksama.
Yang kedua yaitu adalah mengulang kembali atau restatement, yaitu mengulang perkataan konseling dengan perkataan atau kalimat yang berbeda. Yang ketiga yaitu memperjelas kembali atau merespon pernyataan atau pesan dari klien dengan kalimat dari konselor sendiri. Yang keempat ada summarizing atau kesimpulan, yaitu keterampilan konselor untuk menyimpulkan hal-hal penting dari jalannya konseling tersebut. Yang kelima yaitu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih sama konselor agar konseling berjalan dengan nyaman dan dengan lancar. Nah, pertanyaan di sini digunakan dan dibutuhkan untuk menggali informasi lebih lanjut, lebih banyak, dan mendapatkan lebih banyak lagi informasi. Selanjutnya yaitu adalah berempati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan, memiliki kesensitifan terhadap hal-hal subjektif yang disampaikan oleh klien. Yang selanjutnya itu merefleksikan perasaan atau reflection feelings, kemampuan untuk merespon terhadap perasaan yang klien tunjukkan atau klien simpulkan dalam perkataannya. Terus selanjutnya konselor itu harus memberikan dukungan. Jadi memberikan dukungan dan supporting terhadap klien dalam pendekatan ini sangatlah dibutuhkan. Terus keterampilannya itu ada disclosing of self, kemampuan konselor untuk membuka informasi personal dengan klien, mencontoh atau modeling atau role play dalam konseling agar dapat menampilkan nilai-nilai, menampilkan kejujuran, penghargaan terhadap klien. Dan yang terakhir yaitu ada mengakhiri atau terminating, keterampilan konselor di mana dibutuhkan untuk menentukan waktu untuk mengakhiri konseling dan menentukan waktu untuk dan mencari cara untuk mengakhiri proses konseling tersebut.